Mengapa Jerman babak belur di Soviet? Dalam serangan Blitzkrieg selama 2 tahun pertama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman seperti tak terhentikan. Satu persatu negara Eropa tumbang seperti domino yang berjatuhan. Prancis yang bahkan mempunyai armada perang terbesar di dunia kala itu tidak mampu berbuat banyak. Andaikan Inggris tidak dibatasi dengan laut, atau andaikan Jerman mempunyai perkapalan yang cukup, maka negara Victoria itu pun barangkali akan bertekuk lutut pertengahan tahun 1941. Namun mengapa kekuatan mesin perang Jerman yang kokoh itu tiba-tiba berhenti di tahun 1943 di sebuah kota kecil bernama Stalingrad? Kekuatan Jerman di awal perang memang mengagumkan. Tentara dan jenderal, mereka pun terlatih dengan begitu baiknya. Hal ini bukan karena pengaruh Nazi yang sebenarnya baru berkuasa pada tahun 1933. Namun lebih karena tradisi militer mereka yang panjang. Prusia, kerajaan Jerman pada abad pertengahan hingga 1871 adalah salah satu kerajaan Eropa dengan pelatihan profesional militer terbaik. Salah satu raja yang terkenal, Frederick the Great atau Frederick Agung, adalah salah seorang reformis militer yang kemudian modelnya dianut oleh seluruh kerajaan di Eropa. Tidak seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua benar-benar membuat Jerman babak belur di akhir perang. Sebagai catatan, ketika Perang Dunia Pertama berakhir, pasukan negara itu sebetulnya masih utuh. Tidak ada satupun wilayah Prusia lama, kecuali daerah koloni yang diduduki oleh musuh. Bahkan Jerman memperoleh kemenangan besar di Rusia, membuat negara yang sedang dilanda pemberontakan Bolshevik itu menyerahkan wilayah-wilayah yang kini kita sebut sebagai Polandia. Namun keadaan berbeda ketika Jerman memasuki operasi Barbarossa pada tahun 1941. Negara itu tidak lagi sedang berperang dengan Prancis, karena negara itu sudah setahun lamanya takluk di bawah bendera swastika. Dan 3,6 juta pasukan menyerbu beruntun ke medan perang Rusia yang maha luas, mencoba menaklukkan negeri itu yang sama sekali tidak pernah tertaklukkan di dalam sejarah. Kemenangan Jerman atas Rusia pada Perang Dunia Pertama lebih disebabkan karena konflik internal dan Jerman sama sekali tidak menyerbu Rusia. Namun dalam penyerbuan Jerman ke Soviet itu tidak memperhatikan beberapa unsur. Pertama, Jerman tidak mempersiapkan perang berkepanjangan dan berharap sekali pada kemenangan singkat Blitzkrieg seperti yang terjadi di Eropa Barat. Pada awalnya, Jerman memang nampak sekali di atas angin. Mereka menerobos pertahanan Soviet bahkan hingga ke pintu gerbang Moskow. Namun, waktu yang dibutuhkan ternyata jauh di luar perkiraan. Jerman belum juga menerobos pintu ibu kota Soviet itu ketika musim dingin menjelang sekitar November dan Desember tahun 1941. Dan musim dingin Rusia itu bukanlah sebuah hal yang bisa dianggap enteng. Pasukan Rusia pada tahun 1941 tidak mempunyai perlengkapan perang secanggih dan selengkap yang dimiliki Jerman. Namun mereka mempunyai peralatan pertahanan yang begitu superior dibandingkan dengan penyerbu Jerman, yaitu pakaian musim dingin mereka. Pakaian perang Jerman terlihat necis dan trendy, namun pakaian itu sama sekali tidak berguna melawan dinginnya salju Rusia. Sebaliknya, pakaian pasukan Soviet terlihat asal-asalan, lebih seperti pemain ski daripada seorang tentara. Namun pakaian itu benar-benar berguna. Mereka dapat melewati musim terdingin di Soviet bahkan tanpa harus menghangatkan diri di tempat khusus. Estimasi menunjukkan bahwa 300 hingga 600 ribu pasukan Jerman harus kehilangan nyawa atau tidak mampu lagi bertempur disebabkan oleh efek langsung maupun tidak langsung dari musim dingin di tahun 1941. Sebuah jumlah yang luar biasa besar bahkan bagi ukuran Perang Dunia Kedua. Jumlah tersebut mungkin saja dapat digantikan pada musim panas berikutnya, namun tidak dengan pengalaman para pasukan itu. Beberapa korban diantaranya adalah pasukan-pasukan veteran yang telah ikut serta dalam penyerbuan Polandia dan Prancis.
Dan pengalaman seperti itu terbukti sangat berguna untuk medan perang Rusia yang jauh lebih buas. Selain meremehkan musim dingin Rusia yang mencekam, Jerman juga meremehkan kapasitas produksi negeri sosialis itu. Mereka mengestimasi bahwa Rusia hanya mampu memproduksi paling banyak 100 tank saja setiap bulan. Padahal mereka dapat memproduksi hingga mencapai 500 buah dalam sebulan. Memang, kualitas tank yang mereka produksi tidaklah begitu mencengangkan. Namun tetap saja tank adalah tank, apapun bentuknya. Rusia juga mampu memproduksi pesawat tempur, terutama pembom Tukik yang cukup mumpuni. Namun di atas semua itu, produksi Rusia yang paling mengerikan adalah artileri mereka. Ciri khas peperangan timur di akhir babak Perang Dunia Kedua adalah hujan artileri. Tentara Merah selalu menghujani Wehrmacht dengan bom artileri mereka sebelum menyerbu dengan kekuatan darat. Dari serangan artileri ini, jika tidak mampu menghancurkan posisi musuh seluruhnya, setidaknya mampu untuk menghancurkan mental mereka. Banyak laporan tentara yang menjadi gila karena terjebak di dalam hujan artileri selama berjam-jam lamanya. Meskipun tak ada satupun serpihan peluru yang hinggap di tubuhnya. Kesalahan fatal lain adalah kacaunya strategi untuk penyerangan Rusia. Ketika akan menyerbu Prancis, Wehrmacht tahu persis kota-kota yang harus dihancurkan terlebih dahulu, mana titik-titik pertahanan yang penting, dan di tempat mana pasukan Jerman harus menyerang untuk membuat kaget pasukan lawan. Namun di Rusia, mereka bekerja seperti bulldozer penghancur. Mereka hanya maju, tak peduli kota apa dan seperti apa kontur wilayahnya. Ini ternyata terbukti fatal seperti ketika terjadi pengalihan pasukan besar-besaran ke selatan pada akhir tahun 1941. Padahal pasukan tersebut seharusnya dapat mengambil Moskwa pada akhir tahun itu juga. Jalur suplai di Rusia adalah kekacauan lain lagi. Jerman harus mensuplai jutaan pasukannya pada jalur seluas 4 kali Prancis. Itu membuat mimpi buruk bagi sejumlah anggota logistik militer Jerman. Ketika musim panas, debu mengepul dari jalanan Rusia yang tidak beraspal. Dan ketika musim dingin tiba, es atau lumpur menutupi setiap sudut. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?